tidak mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya krusial seperti ini dan nilai 28 miliar itu bukan nilai yang kecil ya. Buat sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan nilai yang cukup besar. Dan saya tahu bank itu pasti juga sadar dengan itu. Gak cuma dijamin oleh bank, juga dijamin oleh lembaga penjamin. Dan itu harusnya sih gak ada isu ya. Dan itu kan bank juga sudah pasti melakukan itulah, ada buffer ya. Gitu. Yang kemudian sampai titik ketika investigasinya sudah firm, udah ketahuan siapa yang salah dan siapa yang terlibat, pasti kan harus bertanggung jawab tuh semua pihak. Nah itu saya rasa dananya ada lah kalau bank untuk arah sana itu ada. Bacotan hari ini menyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Bacotan Hari Ini Podcast. Ngomong apa aja, suka-suka. Tepuk tangan dong. Masih bersama saya Kis dan partner saya Uda Fatra. Udah Fatra. Sehat Uda? Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau membahas mengenai dugaan penggelapan dana nasabah di BNI Nabara. Nabara. Ya, ini di Sumatera Utara ya. Gimana nih kasusnya, Kis? Ya, jadi ini penggelapan 28 miliar ribuan dana jemaat di koperasi paroki Aek Nabara yang digelapkan oleh kabarnya oleh kepala kas BNI Aek Nabara. Hebat ya, kepala kas saja bisa gelapin 28 miliar. Berapa karung itu? Nggak tahu dia, nggak pernah ngarungin. Udah pernah lihat belum sebanyak itu? Lihat langsung lah ya tapi. Pernah. Kalau Jaksa Agung gelar perkara. Yang kemarin baru-baru ini ya? Iya. Nah, untuk bahas itu, kita sudah menghadirkan narasumber pengamat perbankan, Mas Muhammad Amin Nurdin. Iya. Selamat datang, Mas. Makasih. Selamat siang. Siang. Nah, Mas, mengawali diskusi kita hari ini, sebenarnya ini tuh kasus apa sih? Pure kejahatan perbankan, apa ada pengawasan internal yang tidak berjalan atau memang oknum saja? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya melihatnya dari dua sisi ya. Pertama kalau kita ngomong langsung jump ke conclusion bahwa ini adalah kejahatan perbankan itu terlalu dini. Tapi kalau kemudian mungkin di satu sisi ada kelalaian, bisa saja itu bisa saja terjadi ya. Tapi kalau kemudian bicara apakah ini ada oknum internal dan sebagainya, kita mesti lihat lebih jauh ya, karena ini kan informasinya masih belum benar-benar yakin apa sih sebenarnya yang terjadi. Kan kita hanya melihat dari satu sisi ketika kemudian ada suster yang kemudian komplain di podcast menjadi viral gitu ya. Terus kemudian harus kita tahu nih 28 miliar ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kemana sih uangnya gitu. Atau kemudian apa sih yang dilakukan baik dari sisi nasabah, dari sisi bank, maupun kemudian yang sudah diketahui oleh khalayak masyarakat. Gitu. Dan kalau saya secara pribadi ngelihatnya, tadi kan saya bilang ada dua sisi ya. Pertama, kalau di sisi nasabah, pasti mereka berpikir, kehilangan uang segitu banyaknya itu kan sangat menyakitkan dan menyedihkan gitu ya. Gimana caranya uang itu bisa kembali? Karena bagaimanapun itu uang milik masyarakat banyak gitu ya, atau bahasanya punya umat gitu ya. Artinya ya harus dijaga dengan baik. Nah, di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bank, ini kan pasti melihatnya, wah, namanya jelek nih. Ada risiko reputasi yang akan muncul. Kalau misalnya sampai ada gugatan, akan ada risiko hukum. Tapi kalau secara internal di dalam, kalau kita ngomongnya tadi kan bahasanya oknum gitu ya, itu kan muncul ada risiko operasional. Risiko operasional itu kan ada 4 yang bisa terlibat ya. Ada sistem yang gagal, sistem itu di dalamnya ada SOP, ada juga teknologi, terus ada SDM gitu ya, ada sumber daya manusia. Tadi berarti oknum gitu ya kalau kita bicara sumber daya manusia. Kemudian ada selain itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang kadang-kadang kita nggak bisa duga gitu ya, munculnya seperti apa. Nah, kalau dalam kasus ini saya melihatnya faktor eksternal itu lebih banyak kemudian bagaimana si nasabah kan sebagai eksternal itu berinteraksi atau
hubungan dengan pihak banknya. Nah, mungkin dalam hubungan ini yang perlu kita lihat lebih jauh nih. Ada apa sih sebenarnya hubungan antara nasabah dengan si oknum ini gitu ya. Kalau memang selama ini hubungannya profesional aja nggak akan ada masalah. Tapi kalau kemudian sudah melibatkan personal itu yang kemudian mungkin akan menjadi masalah. Dan terakhir kalau kita bicara mengenai risiko operasional yang akan muncul, itu harus juga disertai dengan bagaimana teknologi dibangun dengan baik ya. Karena sekarang ini kan zamannya sudah zaman teknologi ya. Mau misalnya seperti apapun diupayakan oleh oknum dan tanda kutip, kalau sudah masuk ke ranah teknologi, udah dengan transparan, sudah dengan semuanya by digital, itu harusnya bisa meminimalkan terjadinya kasus-kasus yang seperti ini. Itu yang saya pahami ya berdasarkan pengalaman maupun best practice ataupun yang seharusnya dilakukan lah kalau kita bicara operasional perbankan. Itu sih kalau dua sisi yang saya pahami ya, dari sisi nasabah maupun dari sisi perbankan. Ya, kalau yang kita tahu terbaru kan sudah ada komitmen ya dari banknya sendiri untuk mengembalikan gitu. Nah, cuman kan kita tahu ini kan dana yang sangat besar malah kita bisa bilang ya. Nah, ini bagaimana bisa dana sebesar ini bisa bergerak gitu tanpa terdeteksi oleh alert sistemnya gitu. Nah, ini kira-kira di mana sih bolongnya gitu? Kalau kita ngelihat bolongnya harus tahu lebih dalam. Tapi kalau kemudian bagaimana ini bisa meluncur itu kan pasti saya sangat percaya. Kembali lagi kita ngelihat dua sisi ya. Kalau dari sisi bank itu pasti mereka sudah punya mekanisme SOP. Tadi kan saya bilang ada sistem yang sudah benar-benar terdevelop dengan baik. Apalagi kalau kita bicara yang menjadi saat ini kita bahas ini kan bank BUMN ya, dan bank besar itu sudah pasti aturan mainnya sudah sangat ketat, SOP juga sudah pasti ada. Kalau bicara sistem pasti juga udah canggih, ya kan. Jadi kemudian celah-celah yang akan menimbulkan muncul resiko sehingga kasus ini menjadi muncul dengan 28 miliar itu harusnya sudah termitigasi dengan baik. Ya, itu semua sudah harusnya tidak ada isu. Nah, kalau kemudian rentetannya bisa sampai terjadi, kenapa bisa terjadi? Lebih kepada kalau saya melihatnya tadi balik lagi ke terkait dengan oknum ya. Seberapa kemudian dia punya kewenangan, dia bisa melakukan bisa transaksi itu terjadi. Itu kan pasti ada tahapan-tahapan. Ya, pasti ada tahapan-tahapan. Jadi itu yang kemudian harus diperhatikan lebih jauh. Nah, itu sisi yang satu ya. Nah, sisi yang lainnya ini pasti kan kalau angka segitu nggak mungkin nasabah-nasabah biasa aja. Ketika kemudian terjadi pembukaan rekening, kemudian terjadi transaksi dan sebagainya, itu angka segitu tuh pasti nasabahnya pasti nasabah premium lah. Ya pasti ada si nasabah ini sudah sangat percaya menitipkan uang sebesar itu dengan kepada banknya ya, kepada banknya, kemudian kepada cabangnya, kedekatan mungkin juga saking dekatnya, saking percayanya kepada yang bersangkutan sehingga akhirnya ya udah saya titipkan amanah uang ini kepada Anda untuk dijaga. Nah, ini yang kemudian tidak dijaga dengan baik. Itu sih kalau pandangan saya dari dua sisi itu. Baik dari sisi bank maupun dari sisi nasabah. Berarti ada faktor ini ya, kedekatan ya, berarti personal sehingga kejadian ini bisa terjadi menurut Mas? Iya, kalau menurut saya seringkali yang kalau kita perhatikan kan ini bukan yang pertama kali ya. Kita juga pernah ada yang sama di salah satu bank asing kan, itu juga kan karena kedekatan personal sehingga akhirnya transaksi-transaksi yang seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan kemudian menjadi tidak sesuai dengan aturan. Ya kan kita nggak bisa nyalahin ya, kita nggak bisa nyalahin nasabah, kita juga nggak bisa nyalahin oknum. Kita harus lihat dari dua sisi gitu ya. Ini berusaha menjalankan tugas dengan baik, ini juga berusaha dua-duanya menjalankan tugas dengan baik karena diamanahin oleh umat untuk jaga dananya. Ini juga kemudian harus jaga baik gitu. Kalau kemudian hubungan ini menjadi tidak baik kan pasti ada sesuatu yang terjadi waktu itu, entah kemudian transaksinya diinginkan cepat sehingga terbiasa ya udah kalau udah cepat biasanya juga cukup ya udahlah jalanin aja gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang sebenarnya kemudian menjadi jangan dilakukan gitu. Meskipun
kita bicara tadi ya, kan nasabah prioritas. Biasanya kan nasabah prioritas pengennya di treat spesial, pengennya ya yang senyamannya gitu, nyaman, cepat gitu kan. Nah ini kemudian akhirnya bisa jadi mengabaikan proses yang harusnya dilakukan dengan cara yang baik. Itu dari dua sisi ya. Saya kembali lagi, saya tidak menyalahkan suster, saya juga tidak menyalahkan oknum bank, tapi seharusnya seperti apa best practice-nya. Kalau kemudian berkaca yang sebelumnya juga kan sama. Saking dekatnya secara personal, kemudian akhirnya transaksi itu mengabaikan proses-proses yang seharusnya dilakukan dengan proper. Kalau praktek kayak gitu tuh banyak nggak sih ditemukan di bank-bank ya? Yang ada petugas bank, misalnya pejabat bank lah, visit ke rumah nasabah yang disebut prioritas, premium di atasnya, prioritas berarti premium ya. Atau sambil makan siang gitu kan ya? Sambil makan siang. Ya kalau dalam hubungannya untuk membangun relasi itu sangat mungkin dilakukan. Ya sangat mungkin dilakukan karena di satu sisi menjaga hubungan jangka panjang. Karena kan kalau kita menitipkan uang sebesar itu kan kita butuh trust level yang tinggi. Nah untuk membangun trust kayak aja kita membangun hubungan kan dengan siapapun lah. Pasti kan harus, kalau saya dulu bahasanya gini, kalau membangun hubungan itu pasti jangka panjang. Jangka panjang itu butuh trust. Bahkan kalau dulu saya selalu mengatakan begini, dalam suatu hubungan itu sampai kemudian muncul rasa cinta kepada produk, rasa cinta kepada banknya, kan pasti dimulai dari kedekatan yang butuh jangka panjang lah. Ya kayak kita semua kalau mau jalan hubungan sampai titik, ya udah saya mau jalan sama dia, pasti kan butuh waktu, butuh komunikasi, butuh kedekatan. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya dibangun dengan harus ketemu di mana, ngobrol di mana, komunikasi yang baik, itu saya rasa memang harus dilakukan. Apalagi untuk nasabah-nasabah yang memang premium, itu kan memang harus dilakukan. Caranya juga banyak. Bisa datang ke rumah, bisa ketemu di mall, bisa ketemu di kafe. Intinya adalah membangun hubungan, relationship untuk supaya ada kepercayaan yang muncul. Karena mengamanahkan uang sebesar itu kan tidak mudah. Ya sama lah kalau Mbak Is mau nitip uang gitu, percaya sama Mas atau kepada saya, emang bisa gitu langsung, nih tak titipin uang saya? Kan pasti enggak. Ya kan pasti paling enggak, siapa nih orangnya? Kenal apa enggak gitu. Atau sebaliknya gantian gitu kan, mau minjem gitu. Wah saya nggak kenal sama dia, malah saya mau minjemin. Enggak lah gitu. Nah perlu kemudian kita bertiga bangun relationship dulu. Jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu udah muncul trust, nah baru. Nah ini yang kemudian berusaha dibangun. Dan ketika udah dibangun, wajar aja sih menurut saya. Kalau banyak atau enggak, saya bisa sebut banyak atau sedikit, relatif. Tapi itu salah satu upaya untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Karena balik lagi, kan uang yang dititipkan tidak kecil. Itu sih. Kalau dari saya, itu wajar gitu. Wajar gitu. Kalau banyak atau sedikit, relatif. Misalnya bicara modus ya, mungkin ini sudah ada niat dari oknum ini untuk menggelapkan gitu kan. Ya, mungkin ada juga dugaan mungkin pemalsuan apakah itu tanda tangan. Nah, ini bagaimana prosedurnya di perbankan gitu untuk bahwa ini benar nih nasabah yang melakukan transaksi gitu. Apalagi ini kan jumlahnya besar gitu. Nah, ini bagaimana lapisan-lapisan pengamanannya kalau di perbankan itu? Ya, kalau bicara mengenai bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Ini kan nggak mudah ya. Uang sebesar itu nggak mungkin bisa hanya sekedar ya udah titip tanda tangan atau titip transaksi dilakukan. Menurut saya itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi tetap aja itu harus ada proses dual custodian kalau bahasa saya ya. Harus ada minimal ada checker, ada maker, ada approval, dan kalau di bank ini pasti dilakukan. Karena rigid kan. Kita tuh di Indonesia, industri perbankan itu sudah sangat rigid. Aturannya banyak, sophisticated, dan celah-celahnya sudah ditutup semua. Regulasinya udah bagus, diciptakan juga baik. Kalau misalnya kita bicara secara undang-undang perbankan sudah ada, bicara peraturan baik regulator Bank Indonesia, LPS maupun OJK juga sudah ada. Kemudian turun kepada peraturan di internal bank juga pasti sudah ada. Itu pasti sudah sangat lengkap. Jadi prosedur yang dilaksanakan itu pasti sudah melalui mekanisme maker, checker, approval itu pasti sudah jalan. Nah kalau kemudian bicara transaksi yang sebesar itu kan pasti akan approvalnya berjenjang. Ya kan berjenjang. Dari satu, misalnya biasanya kan kalau di bank
teller kan kalau kita datang. Kalau itu nggak datang berarti melalui aplikasi. Atau misalnya kalau yang datang ke rumah langsung nggak mungkin dia datang sendiri, dia pasti akan ngajak untuk ya jadi apa ya, kalau dalam bahasa hukum, saya bukan orang hukum, pasti ada saksi lah untuk transaksi itu bisa terjadi. Kalau ada apa-apa nanti ada yang bisa membantu dia mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Nah itu pasti akan ngajak. Prosedurnya biasa begitu. Kemudian dijalanin, transaksi itu juga tidak akan langsung jalan. Pasti kan balik ke kantor, di-input, ada mekanisme masuk ke sistem gitu kan, dan itu juga semuanya tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang saja. Minimal 2 atau 3. Ya, kalau dia kewenangannya nggak di situ, dia akan naik ke yang kewenangannya lebih tinggi. Kan nilai nominal 20 miliar itu nggak mungkin lah dilakukan oleh seorang kepala kantor kas. Ini gitu. menarik ini. Ya memang kalau ini sebuah kejahatan yang terencana gitu kan, artinya apalagi ini menyangkut sistem di perbankan yang bisa dibilang sudah canggih gitu kan. Mungkin nggak sih dia cuma sendiri yang terlibat. Nah kalau dibilang Mas Amin tadi, prosesnya sendiri itu melibatkan bisa 2-3 orang gitu. Nah apakah yang lain ini mungkin juga ikut dalam perencanaan kejahatan ini atau seperti apa? Itu bagaimana untuk mengeceknya gitu? Ya, kalau misalnya perencanaan sendiri mungkin enggak, tapi kalau merencanakan dengan dalam tanda kutip kerjasama dengan nasabah gitu ya, karena yang kena kan kebetulan nasabah, itu kecil kemungkinannya ya, karena toh kita tahu yang bersangkutan yang punya uang itu sudah berkomentar di mana-mana dan dipastikan itu tidak terjadi kan, memang benar-benar pure adanya di satu sisi perbankan gitu ya. Nah, kalau di bank sendiri saya ngelihatnya kemungkinan untuk bisa kerjasama sampai sejauh itu menurut saya sih kecil ya, karena harusnya semua orang dong ikut terlibat di satu kantor itu, atau kemudian naik ke cabang semua dong terlibat. Saya sih ngeliat itu kecil ya kalau sampai harus merencanakan itu ya. Kalau misalnya merencanakan sampai sehebat itu, waduh, itu butuh waktu yang cukup lama untuk merencanakannya loh. Karena itu tidak mudah. Sekali lagi di bank itu untuk melakukan hal seperti itu tidak mudah. Karena semua sudah apa ya, kalau kita bicara sederhananya, lubang-lubang yang mungkin orang akan menimbulkan resiko itu pasti sama bank sudah ditutup dengan SOP, dengan sistem, dengan apa itu pasti sudah dilakukan. Nah kalau sampai itu terjadi, ya saya nggak bisa sampai komentar jauh. Karena saya tidak tahu persis ini masalahnya gitu kan. Tapi kalau yang kita dengar, kita lihat, kita tahu berdasarkan sekilas gitu ya, itu kemungkinannya ya dia satu-satunya mengerjakan itu, dia juga bekerja sama dengan siapa saya juga nggak tahu kan, nggak ada informasi. Tapi yang jelas kalau harus direncanakan sampai yang ditanyakan tadi itu kemungkinannya kecil, karena itu butuh waktu yang lama untuk bisa meyakinkan orang-orang bahwa ayo kita mau gini. Itu kecil sih kemungkinannya kalau di bank, kecil banget. Berarti kan dari BNI sendiri kan bilang ini tidak tercatat di sistem ya Mas ya. Berarti ada kemungkinan bahwa memang uang ini sejak awal tidak pernah masuk ke dalam sistem BNI. Berarti kepala kasnya menipu mentah-mentah gitu kan. Ibaratnya. Gimana sih Mas kemungkinannya, apakah dia cuma dikasih spesimen-spesimen yang palsu kah? Atau seperti apa sih kemungkinan itu Mas? Iya, kalau kemungkinan banyak ya, kita nggak bisa sebutin satu persatu, tapi kalau kemudian dia harus bikin spesimen palsu, saya nggak bisa komentar, karena saya nggak tahu persis. Tapi kalau kemudian transaksi-transaksi tidak masuk ke dalam sistem, ya jadi pertanyaan, tapi mungkin juga, karena kan kita bicara oknum. Kalau kemudian bicara oknum, dia bisa melakukan apa saja dengan kewenangannya. Dan yang kalau saya bilang, oke lah kita mau dari dua sisi, nasabah berarti mungkin belum kenal banget nih. Ya kan, tadi kan harusnya bangunannya, kita mau mempercayakan uang 20 miliar itu kan nggak gampang. Harus kenal banget. Kemungkinannya berarti belum kenal. Ya kan, belum kenal. Ini balik lagi kan asumsi-asumsi tadi kan bilangnya kan. Berarti belum terlalu dekat, belum terlalu kenal, main percaya aja. Ya kan? Tapi di satu sisi, di Indonesia ini kan masih banyak ya masyarakat yang berpikir, ya udahlah yang penting saya nyimpen duit, saya percaya kok. Apalagi ini bank besar, pasti akan terjadi apa-apa. Tapi mereka lupa. Ya kan, bagaimanapun di dalam bank itu kan ada manusia-manusia ya. Yang kadang bisa aja lalai, bisa aja ini. Tapi kalau dari sisi banknya saya sangat percaya ya, Bank BNI kan bank besar, bank milik pemerintah, pasti udah dijagain lah.
Jadi nama besar itu nggak akan mungkin hanya terganggu gara-gara kayak gitu, pasti sudah di setup dengan baik ya. Kalau kemudian tadi bahasanya adalah mungkin saja ada kemungkinan nih memang dia dari awal ya kalau jahat niat gitu ya. Tapi kalau cuma niat doang nggak dijalanin kan nggak apa-apa ya. Maksudnya bahkan kalau misalnya kita bicara dengan bahasa yang lebih jauh gitu ya. Kalau kita berbuat jahat baru niat nggak dihitung. Tapi kalau dikerjain nah baru dihitung. Tapi kalau kita berbuat baik baru niat sudah dihitung. Tapi kalau berbuat baik yang benar dijalanin, jadi berlipat-lipat kebaikannya kan. Artinya niat jahat mungkin aja ada di awal. Tapi kalau dijalanin, wah udah parah banget gitu kan. Tapi kalau sekedar niat, kemudian gak dijalanin, ya nyatanya kejadian kan gitu. Ya artinya ada kemungkinan itu. Tapi saya nggak berani berkomentar jauh karena saya nggak tahu persis, saya nggak kenal juga beliau ini siapa gitu. Saya nggak berani komentar. Tapi kalau secara umum dari satu sisi bank pasti udah jagain. Mungkin ya lengahnya karena harusnya dia tahu persis nih orang ini siapa gitu kan. Kenapa dia harus menjalankan fungsi sebagai kepala kantor kas gitu kan. Mestinya ya banyak sisi lah yang harus bisa dilihat kemungkinan-kemungkinan itu ya. Karena kalau yang bersangkutan saya ngelihatnya kan saya nggak kenal ya, tapi dari cerita-cerita yang saya dengar gitu ya di ya udah ada juga kan berita-beritanya ya. Dia kalau dia ngerjakan itu harusnya dia berpikir 2 kali lipat gitu. Ya, gue kalau jalanin ini resikonya apa tuh? Kalau pegawai bank tuh kan saya juga pernah jadi pegawai bank ya. Pasti akan berpikir sebelum bertindak tuh berpikir dulu. Ini resikonya gimana? Ya saya tahu saya ada target bisnis, tapi jalanin bisnis juga kan harus mikirin juga resiko-resiko yang mungkin muncul lah. Itu mungkin ya yang bersangkutan terlewat untuk memikirkan itu. Jadi kan Mbak tadi bilang, mungkin nggak sih kalau dia memalsukan dan sebagainya? Nah saya nggak berani berkomentar jauh. Kemungkinan itu ada, tapi saya nggak berani berkomentar karena saya nggak kenal dia ya. Tapi setidaknya kalau saya di posisi dia gitu ya akan lebih berhati-hati itu sih. Nah ini juga nih Mas, kan kalau di bank sendiri nih saya mau nanya in general, kalau sistem kan ada, kalau di BNI itu ada bisnis, lini kepatuhan atau lini audit. Ya. Nah ketiga itu tuh sistemnya gimana? Dan kalau ada arus kas masuk itu, apakah misalnya ada uang masuk sekian M, ada notifikasi yang bunyi di level-level atasnya, itu bisa dijelasin nggak Mas? Ya kalau kita bicara tadi kan ngomong 3 layer gitu ya, itu kan dikenal dengan 3 lens model ya. Benar sih kalau itu ya ada model 3 lens model. Lens yang pertama itu ya di bisnis, kemudian ya lens kedua itu di manajemen risiko, ya kan tim kepatuhan manajemen risiko gitu ya. Itu di lini kedua. Dan lini ketiga itu nanti ya ketika udah ada kejadian, itu ada tim audit yang memeriksa. Nah kalau pertanyaan tadi dikaitkan dengan sebenarnya kalau ada uang sebesar itu masuk akan bunyi ya. Ya kan pastinya pertama di lini bisnis lah, di frontliner ini yang di depan gitu ya. Dalam hal ini kita bicara ada uang masuk segitu besar, pasti transaksi itu akan dinotis lah sebagai yang ini ada transaksi besar masuk. Kan pasti di notisnya nggak sekedar sampai di kepala kantor kas aja, pasti itu juga dia kan reporting kepala cabang, cabang pembantu, kepala cabang pembantu, kepala cabang, dan seterusnya ya sampai dengan wilayah mungkin ya. Tapi kalau kemudian sampai tidak terdeteksi, apalagi sudah disampaikan tadi kan, nggak masuk dalam sistem, ya itu berarti memang berhenti di lini pertama. Bisnis. Iya, itu. Berarti di oknum pelaku ini ya. Iya, karena kalau begitu masuk itu udah pasti akan notice kemana-mana, apalagi uang sebesar itu ya nggak mungkin. Jadi udah pasti akan notice, udah pasti. Apalagi kalau kemudian masuk ke lini 2 itu yang nyiapin SOP kan. Nah biasanya kalau lini ketiga seringkali ya kan partnering ya, baru akan turun meriksa kalau ada kejadian yang aneh. Kalau nggak ada kejadian aneh ya normal circumstances mereka akan reguler aja. Entah itu weekly, monthly, semesteran, triwulanan, itu pasti akan ada pemeriksaan rutin dan itu pasti dilakukan. Nggak mungkin karena juga kan pasti nggak akan sendirian ya. Bank pasti juga akan melibatkan
regulator, akan melibatkan banyak pihak, kan banyak stakeholdernya di industri keuangan itu pasti nggak akan mungkin sendirian. Nah, Mas Amin, bagaimana Mas Amin melihat kasus seperti ini berkaitan dengan trust gitu, kepercayaan publik terhadap perbankan gitu. Apa ini mempengaruhi? Ya, secara umum kan kita sudah lihat juga ya, dengar juga ya kalau di berita-berita begitu reputasinya bermasalah pasti juga akan imbas lah. Ya, baik kepada bank maupun kepada masyarakat. Balik lagi dua sisi selalu. Masyarakat mungkin kembali tidak percaya. Ya, kalau bank ya harus memulihkan kepercayaan itu. Ya kan itu aja. Dua sisi itu aja pasti. Kan udah kejadian soalnya. Ya kan pasti akan kalau bicara reputasinya ya iya pasti akan sedikit bermasalah karena udah dinotis kan. Apalagi udah viral kan sekarang kan. Pasti ya akan mikir-mikir nih ya kan kalau mau nyimpan di bank sementara saat ini butuhlah ya kan untuk orang-orang sadar bahwa ayo jangan udah masyarakat juga udah teredukasi dengan baik. Kalau sekarang saya ngelihatnya pasti akan milih ya udah nyimpan di bank dan bank pasti akan diseleksi yang bank yang bagus-bagus saja, bank yang besar dan seterusnya. Dan ini kan bukan bank kecil ya pasti mikirnya udah percayalah dengan bank itu ya. Lagi sekarang kemudian ada masalah satu sisi masyarakat pasti akan mikir pindah ke bank lain aja sementara bank harus dipertahankan. Itu gimana caranya? Berupaya supaya tetap ada rasa percaya itu. Itu sih. Pasti upaya-upaya itu akan dilakukan. Ya, artinya dari kejadian ini kita juga bisa melihat dong bahwa literasi masyarakat terhadap sektor keuangan ini juga sudah cukup bagus sebenarnya. Ya, kalau secara umum berdasarkan data dan riset itu tingkat literasi saat ini kan sudah cukup tinggi ya, naik lah. Maksudnya kalau dari bicara yang periode-periode sebelumnya kan masih di kisaran di bawah 40% ya. Ngomong tingkat literasi sekarang udah di atas 40%. Tapi memang kemudian ya balik lagi ini jadi kayak circle aja ya. Kalau bicara mengenai berapa banyak sih orang Indonesia yang sudah bankable gitu. Yang sudah berbanking maksudnya. Itu kan juga belum semuanya. Iya kan? Masih ada yang belum. Belum karena apa? Karena belum teredukasi dengan baik. Kecuali kalau kita bilang literasi edukasi sudah 100%. Tapi nggak mungkin juga. Effortnya kan luar biasa loh. Ini kan Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau ya. Aceh sampai Papua. Dan itu tidak mudah untuk melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat. Tapi dengan kecanggihan teknologi kan sebenarnya bisa aja. Kan tinggal kita punya gadget. Masuk ke gadget kan informasi apa aja. Nah tinggal masyarakat kita kemudian melihat. Oh, masalahnya kadang-kadang literasi itu udah disampaikan. Masyarakat itu nggak dibaca gitu. Lewat aja gitu. Iya, akhirnya itu yang menjadi apa ya, di satu sisi kita berusaha meningkatkan literasi edukasi. Di sisi lain kemudian masyarakatnya juga melek teknologi, iya. Tapi secara apa ya, saya nggak bilang masyarakat kita tuh jangankan mau bikin tulisan ya, baca aja kadang-kadang enggan gitu. Ya artinya harus ada upaya-upaya terus berkelanjutan untuk membuat supaya masyarakat kita teredukasi, mau repot-repot membaca gitu. Dan itu kita harus mulai dari yang circle kecil lah. Kita, keluarga kita, terus masyarakat sekitar kita supaya teredukasi. Dengan teredukasi itu maka mereka akan berpikir, oh iya, naruh uang di bank aja deh. Ini kan masih belum semuanya. Jadi ya kita nggak bilang bahwa edukasi dan literasinya masih lemah, tapi at least kalau misalnya sudah teredukasi dengan baik, ya itu akan hal-hal segini akan lebih berkurang lah. Gitu. Karena kan sifatnya kembali lagi, ini kan oknum berarti kan manusia. Dan manusia itu kan salah satu ininya harus dengan literasi dan edukasi dan melibatkan seluruh. Kalau kita bicara manusia kan umum ya, harus sama, pengetahuannya sama, pemahamannya sama tentang industri ini. Nah ini juga kan kegiatan ini juga dalam rangka untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat luas. Semakin viral untuk kita sumbangsikan kepada masyarakat kan semakin baik. Gitu. Mendukung supaya ya udah mereka sadar bahwa harus ada seperti ini, mereka harus baca, mereka harus ngerti sebelum kemudian mempercayakan dananya kepada industri keuangan khususnya perbankan. Dan ini menurut saya cukup baik untuk dilaksanakan. Nah, kemudian untuk perbaikan dan belajar dari kasus ini, apakah OJK perlu melakukan investigasi untuk melihat di mana sih celah-celahnya sehingga kejadian ini bisa terjadi di daerah? Gitu. Iya, saya rasa kalau OJK investigasi langsung gitu ya,
hari ini mungkin sudah. Tapi kalau sudah ranahnya udah ke publik, itu kan menjadi tanggung jawab APH ya. Para penegak hukum. Iya, untuk kemudian masuk. Tapi memang kalau di bank itu kan ada yang sifatnya itu kerahasiaan nasabah ya, dijaga, dan itu hanya bisa keluar manakala diminta oleh penyidik. Kalau nggak diminta penyidik, itu data nggak akan keluar. Bisa dipastikan nggak akan keluar, karena memang ada koridor yang mengatur bahwa bank tidak bisa sembarangan mengeluarkan data. Apalagi kita udah ada undang-undang perlindungan data pribadi kan, itu akan pasti ketat lah bank untuk itu. Jadi kalau misalnya OJK mau terjun, saya rasa kalau kondisi yang udah kayak gini, itu pasti sudah dilakukan. Tapi karena udah ke publik, maka itu menjadi tanggung jawabnya aparat penegak hukum juga untuk saling bahu-membahu gitu, bekerja sama untuk mengungkapkan ini sampai benar-benar clear. Karena kalau udah clear kan jadi masyarakat akan enak. Maksudnya gini, bank akan menginformasikan, membalikan keadaan menjadi lebih baik, lebih percaya lagi, kan harus sampai tuntas kan. Iya. Tuntas, kasusnya jelas, informasinya bulat, disampaikan ke masyarakat. Kalau belum, akan repot. Ya, artinya setelah kasus ini diinvestigasi nih, terus dijelaskanlah ke masyarakat, oh ini loh yang terjadi. Ini di sisi lain ada penegakan hukum juga ya. Ini hal yang berbeda gitu. Betul, dua hal yang berbeda. Berkaitan dengan sistem ini kan tentu ada tanggung jawab juga dari perbankannya untuk menjelaskan ke publik, oh ini loh yang terjadi, di sini kelemahannya. Nah ini mungkin sejalan dengan proses hukum mungkin ya terhadap pelaku gitu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan paralel kan. Tapi kan balik lagi, bank tuh punya kebiasaan menunggu dulu sampai clear. Kan belum tahu nih sebenarnya titiknya di mana nih yang paling krusial. Kalau kita hanya bicara oknum, apa iya cuman dia doang, kita nggak tahu. Nah, makanya harus lebih dalam kan, harus lebih dicari tahu. Atau kalau dalam bahasa saya itu harus sampai ke root cause-nya. Ya, itu intinya apa ini? Nanti baru kalau udah ketemu, bank akan cari solusi, baru akan memberikan pemaparan informasi ini loh. Tapi kalau belum, rasanya bank juga tidak melakukan itu. Artinya siapa yang akan bergerak dulu, ya kasusnya diselesaikan dulu nih, sampai ke titik clean, udah baru nanti dikomunikasikan, disampaikan ke masyarakat. Ya, bank biasanya punya kebiasaan seperti itu. Itu tadi mungkin yang kalau nggak makin blunder kan nanti malah itu. Ya, itu tadi yang saya maksud soal perencanaan tadi ya. Ya. Apakah memang ini hanya pelaku gitu, atau mungkin ada oknum-oknum lain di internal yang juga terlibat gitu. Nah mungkin ini proses hukum yang bisa menjawab ya. Persis. Jadi harus sampai ya, kalau kita mau ya bahasanya menyelidiki terlalu berat ya. Tapi karena udah di ranah publik ya mau nggak mau harus sampai tuntas lah, supaya tahu ya, supaya masyarakat juga lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya, menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada industri ini kan, itu harus sampai ya bahasa tuntasnya kan. Paling nggak kita tahu lah siapa sih yang paling bersalah dalam hal ini gitu. Root cause-nya apa. Jadi nanti kan solusinya pas. Paling itu kalau saya bisa paralel ya. Tapi biasanya bank akan menunggu. Karena kan bank juga bisa membuat statement, bisa mengeluarkan informasi kalau sudah clear. Nah ini kemudian APH do something ya. APH kan banyak ya. Gak cuma polisi, ada juga jaksa, ada juga hakim sampai clear. Dan ini biasanya cukup lama Mas, berdasarkan pengalaman bisa 3 bulan sampai 6 bulan baru clear. Nah ini banyak pihak harus terlibat lah di industri ini gitu. Nah ini bagian juga dari edukasi kan, untuk supaya masyarakat juga tahu tidak mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya krusial seperti ini. Dan nilai 20 miliar itu bukan nilai yang kecil ya. Buat sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan nilai yang cukup besar. Dan saya tahu bank itu pasti juga sadar dengan itu. Berarti dari sisi OJK sendiri ya, pengawasan OJK tuh sebenarnya udah cukup oke belum Mas untuk Iya, kalau menurut saya OJK tuh sangat rutin. Kan kalau dalam bank itu ada laporan rutin bulanan kan. Dan itu pasti dipantau dan itu juga rutin dilakukan. Dan itu sifatnya semua sudah online. Udah transparan. Jadi nggak ada lagi yang nggak mungkin nggak dilaporkan, itu sudah. Terus 3 bulanan juga ada. Semesteran juga ada, tahunan ada. Jadi kalau sampai kejadian itu nggak bisa dibayangin deh, karena sudah sangat ketat. Dan kita tahu industri perbankan itu adalah sangat highly regulated gitu, sangat ketat. OJK sudah sangat ketat melakukan itu. Jadi kecil kemungkinan kalau itu terlewatkan. Kalau dari sisi OJK ya, karena udah sangat baik dan aturannya banyak, POJK-nya banyak, itu sudah
cukup baik. Kalau dalam bayangan saya itu bagus. Secara idealnya ya. Betul. Betul. Tinggal kan kemudian kalau masalah implementasi balik lagi kepada ya internal banknya sendiri, kemudian oknumnya, pelakunya, SDM-nya gitu-gitu. Nah, bicara ini Mas, terkait pengembalian dana ini kan sudah ada komitmen ya dari perbankannya untuk mengembalikan. Nah, biasanya kalau di aturannya itu seperti apa sih? Ini jelas mungkin duit udah habis atau mungkin sudah dikuasai oleh pelaku gitu. Nah, ini bagaimana bisa perbankan mengembalikan gitu. Nah, ini prosedurnya seperti apa kalau di perbankan? Kalau kemudian uang itu dipakai atau enggak oleh oknum, saya nggak berani komentar karena sih tidak tahu. Tapi kalau kemudian bank harus mengembalikan, itu kan memang kalau sudah ditetapkan atau di internal misalnya udah yakin itu adalah kesalahan karena ada di internal, ya harus dibalikin. Apalagi ini sudah viral kan, sudah viral pasti kan ada tuntutan dong. Jadi untuk menghindari ada tuntutan, tadi saya di awal sudah bilang ada risiko reputasi, ada risiko hukum. Untuk menghindari itu ya langkah yang paling tepat saat ini ya uang itu dikembalikan kepada nasabah. Kalau mau utuh ya harus kembalikan utuh. Tapi sembari berjalan tadi kan kita harus yakin dulu nih, bank tuh harus yakin dulu proses investigasinya udah jalan, nanti ketahuan, pasti sekarang juga dilakukan paralel, itu juga pasti udah berjalan sampai ketemu ya dibalikinnya bertahap lah. Sampai kemudian titik krusialnya siapa yang paling bersalah, nah itu yang nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban untuk bagaimana uang itu bisa kembali. Kalau sampai kemudian sudah dipakai, biasanya dalam banyak kasus ya semua yang sudah digunakan pasti akan diminta untuk dikembalikan dengan cara apapun. Gitu. Apakah itu aset atau lain-lain ya? Betul. Nah ini kan belum ketahuan nih Mas, uangnya kemana lah gitu. Berarti biasanya nih kalau ada kasus kayak gini, uang apa dulu yang dipakai kan? Soalnya banyak juga kan yang nasabah takut kan, apakah uangnya ikut dipakai atau gimana? Enggak lah, bank kan punya pencadangan ya, punya buffer dan pasti juga itu kan buffernya juga udah dijamin juga kan. Gak cuma dijamin oleh bank, juga dijamin oleh lembaga penjamin dan itu harusnya sih gak ada isu ya. Dan itu kan bank juga sudah pasti melakukan itulah, ada buffer ya gitu yang kemudian sampai titik ketika investigasinya sudah firm, udah ketahuan siapa yang salah dan siapa yang terlibat, pasti kan harus bertanggung jawab tuh semua pihak. Nah itu saya rasa dananya ada lah kalau bank untuk arah sana itu ada. Dia punya pencadangan yang cukup lah untuk itu. Kemudian terkait dana penjamin dari LPS ini kan itu 2 miliar maksimal. Iya. Per bank. Nah ini kan per nasabah. Per nasabah ya. Iya. Nah ini kan dananya cukup besar ya, besar banget. Nah ini itu bisa penjelasan nggak itu bagaimana ini? Ya kalau LPS kan jamin per nasabah. Kalau ini kan nanti mesti dilihat kan. Ini kan rekening gabungan kan dari banyak orang yang nitip melalui kalau kita bicara suster tadi kan itu sebenarnya kan dana umat ya, gabungan yang mungkin dibuka rekeningnya juga nggak mungkin satu ya, ada beberapa nasabah gitu ya. Kan yang dijamin kan per nasabah. 2 miliar per nasabah, per account lah. Per account ya. Ya, kalau ini akunnya satu sih saya nggak yakin ya, pasti akunnya banyak. Nggak mungkin cuma satu ya, karena kan dana umat ya. Event itu buat koperasi, Mas? Iya kan, bank pasti akan lakukan due diligence, akan melakukan, nggak mungkin daftar registrasi itu pasti akan ditanyakan. Waktu dia buka rekening juga kan pasti akan ada, oh banyak banget itu yang harus tanda tangan, itu pasti akan dilihat tuh sumber duitnya dari mana, kemudian untuk keperluan apa, dananya dari mana tuh pasti ada dan itu sifatnya individual. Meskipun itu koperasi, tetap akan ada pertanggungjawaban siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap transaksi itu pasti ada. Dan itu pasti harus diisi oleh nasabah dengan baik. Dan yang dijamin kan cuma 2 miliar ya. Kalau di luar itu ya berarti tanggung jawabnya kembali. Kalau nggak ada pencatatan yang sifatnya individu, ya berarti kan kerugian murni di bank. Tapi kalau pencatatannya salah karena akibat yang juga nasabahnya nggak tahu yang seharusnya begini, karena nasabah juga ada kesalahan. Makanya kan harus dilihat lebih dalam nih peristiwanya. Waktu mau masuk, mau registrasi, mau berbanking, itu dilihat tuh. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dari dua sisi pasti, nggak mungkin cuma dari sisi bank, juga dari sisi nasabahnya. Kalau semua sudah sesuai kan kita tahu nanti siapa yang salah. Nah kita tahu nanti kerugiannya akan ditanggung oleh siapa. Dan LPS juga menjamin pasti dengan konsekuensi semua prosedur yang ada di situ harus sesuai. Kalau nggak sesuai
ya LPS nggak jamin. Gitu. LPS akan jamin atas sesuatu yang sesuai dengan prosedur. Kalau enggak ya pasti LPS juga nggak akan, ya kalau LPS harus menjamin segitu banyak dan kejadiannya banyak nasabah, habis dong duit LPS gitu. Makanya harus sesuai kan dengan Jebol juga ya ketentuan. Iya, jebol juga kalau misalnya harus mengganti semua kasus-kasus yang kayak gini gitu ya. Dan 28 miliar itu kan besar. Kalau dibandingkan dengan 2 miliar yang dijamin ya maksudnya. Ya, berarti dengan kejadian ini intinya nabung di bank itu masih aman atau enggak, Mas? Sampai detik ini saya katakan masih aman. Dibandingkan tempat lain. Kan sekarang kita bicara di kondisi hari ini ya. Itu banyaklah sebenarnya media untuk menyimpan. Itu. Dan sampai dengan hari ini saya masih yakin dibandingkan institusi lain, bank masih yang paling aman untuk menyimpan uang. Itu. Ya ini penting juga untuk diketahui masyarakat ya, bahwa sistem perbankan itu sudah aman gitu sebenarnya. Nah walaupun ada kejadian seperti ini itu mungkin ya ulah oknum-oknum aja gitu. Itu tadi sih yang dijelaskan oleh Mas Amin. Iya. Nah, tadi disinggung dikit soal ada faktor eksternal yakni nasabah kan. Berarti memang saya sendiri ya Mas ya, untuk istilah-istilah perbankan ini kan memang banyak sekali, apalagi produk istilahnya udah banyak, produknya juga ada banyak, dan biasanya pakai bahasa Inggris kan, terus rigid banget deh, pusing, apalagi kan buat orang tua ya itu susah banget ya Mas ya. Emang jadi tantangan gak sih nih buat literasi perbankan nih? Iya, kalau literasi menjadi tantangan karena harus terus ya namanya edukasi, membuat masyarakat sadar itu kan nggak bisa sekali dua kali. Bahkan bisa sekalipun, apalagi orang tua, dikasih tahu 5 menit kemudian udah lupa. Jadi kan harus terus-terusan, harus konsisten, atau bahasa lainnya harus istiqomah. Kita ngasih edukasi hari ini, besok lagi diingetin, besok lagi diingetin. Nah kalau produk yang banyak dan bervariasi itu kan bagian dari upaya untuk inovasi ya, mengejar bisnis supaya ya target-target kita tercapai gitu ya kan. Banyak cara yang dilakukan, ngembangin bisnisnya jadi banyak pilihan-pilihan produk untuk variasi, jadi masyarakat juga punya banyak pilihan. Kan masyarakat kita juga kan tersegmentasi kan Mbak. Kan tadi kita bicaranya seolah-olah masyarakat kita 28 miliar tuh yang duitnya banyak aja, tapi kan ada juga masyarakat yang menengah ke bawah itu kan pasti juga menjadi perhatian lah oleh industri ini untuk juga ditawarin produk yang lain lah, variasi kan produknya banyak. Kalau kata-kata dan istilah, masa Mbak nggak berpikir hari ini udah canggih gitu ya, ada bahasa Inggris tinggal kita masukkan ke Google Translate, ada translate-nya gitu kan, apa ini artinya. Tapi kalau lagi pas di depan kasir gitu ya, mau transaksi atau di depan CS mau transaksi, terus kemudian harus translate, memang agak repot. Tapi kan biasanya udah disiapkan dalam aplikasi itu bilingual kan, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Nah, tergantung kita mau baca yang mana. Kalau saya lebih suka baca bahasa Inggris ya, karena kadang-kadang udah diterjemahin bisa artinya aneh, berbeda, malah jadi miskomunikasi kan. Tapi balik lagi, memang benar istilah-istilah itu banyak, dan ini nggak juga di Indonesia ya, di seluruh dunia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Tinggal bagaimana kitanya memahami itu ya. Dan ini menjadi memang PR sih untuk kalau kita bicara Aceh dan Papua ya. Kan tidak semuanya memiliki standar yang sama. Dan mungkin saya tambahkan ya, mengutip hasil dari survei atau riset atau apa yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik gitu ya, tahun 2025 itu memang kalau kita bicara Indonesia secara populasi yang 280 juta ini cukup banyak ya, yang usianya bisa layak untuk menjadi nasabah gitu. Kita lihat secara education level itu 50% masih baru elementary school sih. Kalau kita bicara yang well educated itu nggak lebih dari 28%. Nah, saya punya datanya itu. Jadi ya itulah, makanya kemudian literasi dan edukasi itu harus dikemas supaya bisa diterima oleh semua kalangan itu, dan saya tahu itu tidak mudah. Ya, jadi kemudian kalau akhirnya banyak muncul bahasa kita podcast ya untuk mengedukasi masyarakat, banyak ya, ada banyak pilihan-pilihan kan. Ada yang versi ini nanti ngasih taunya sisi ini, ada versi ini ngasih tahu sisi ini, tapi ini menjadi penting. Edukasi ini, literasi ini menjadi penting dan harus terus dilakukan. Ya
zaman udah canggih ya. Kita ngeklik apa aja nih satu poin keluar banyak banget. Mau milih apa aja kita bisa. Tinggal pintar-pintar kita memilah-milah informasi dan balik lagi Mbak. Itu harus Mbak. Iya. Kalau enggak ya udah. Kita jangan biarkan masyarakat kita nggak paham lah tentang hal-hal kayak gini ya. Apa saja sebenarnya ya. Tapi kan hari ini kita lagi bicara mengenai literasi dan edukasi tentang perbankan dan industri keuangan pada umumnya. Ini harus terus rutin dilakukan. Ya, karena saya lihat tuh ini Mas, hari ini tuh banyak orang yang pakai bank memang, cuman banyak juga yang nggak ngerti, cuma sekedar pakai aja. Kebanyakan Atau bahasa anak zaman sekarang FOMO ya. Ya, mungkin terpaksa gajinya masuk situ, jadi mau nggak mau pakai kan. Nah, belajar dari kasus ini lagi, apa nih masukan untuk direksi Himbara ya supaya tidak kecolongan lagi? Apa masukannya Mas? Ya banyak sebenarnya, tapi 3 hal saja deh. Yang pertama harus memastikan bahwa pemahaman kepada seluruh pegawai tentang aturan main itu seragam. Karena kalau udah bicara aturan main itu pasti akan ada kesadaran budaya tentang resiko, budaya tentang kepatuhan. Kan namanya budaya itu kan lahir dari kebiasaan-kebiasaan ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah di rumah tangga kita masing-masing. Kalau mau bangun kebiasaan orang untuk bangun pagi itu kan sering dilakukan ya, rutin. Awalnya mungkin dibentak-bentak, anak-anak kita dibangun suruh bangun. Tapi begitu udah terbiasa jadi budaya kan, nggak usah diapa-apain, dia kan bangun sendiri. Sama aja nih, di internal bank juga bisa dilakukan dengan selalu rutin berdiskusi dengan pegawai, menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan, edukasi literasi tentang bagaimana seharusnya dijalankan, itu yang pertama. Ya kalau kita ngomong wajib nanti jadi beban, tapi at least itu ada yang dilakukan dan lebih sering lebih baik, itu yang pertama. Sehingga akhirnya employee semuanya sadar tentang itu, ngerti dan akhirnya lebih hati-hati. Yang kedua kan balik lagi ya, ini udah kejadian kan, jadi harus kemudian diperbaiki di internalnya, entah itu SOP-nya, entah itu sistem pengawasannya, entah itu rutinitas. Kan ada pasti ya kunjungan rutin, pemantauan, dan seterusnya itu lebih diintensifkan ya, lebih dilakukan sering. Dan saya tahu ini tidak murah dan tidak mudah, tapi harus dilakukan. Kan ini bicara ke depan ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, udah terjadi mau gimana? Kan harus cari solusi. Nah, solusi terbaik tadi kita udah sampaikan. Kita tunggu dulu ya hasilnya seperti apa. Kan kita nggak tahu kalau udah viral kayak begini sejauh mana kemudian aparat penegak hukum mau membuat ini sampai tuntas. Kan juga harus ada dorongan dari sisi banknya ya untuk bekerja sama lah. Ya kan supaya ini masalahnya kemudian segera diselesaikan. Nanti sudah selesai ada ketahuan gimana sebenarnya, diinformasikan kembali lagi supaya kembali baik gitu. Kembali muncul kepercayaan dari masyarakat kepada industri ini. Itu mungkin ya 3 hal yang bisa disampaikan yang semestinya saya yakin sih akan ditempuh ya. Cuman kemudian kapannya kan tadi karena butuh waktu lama tuh untuk sampai ke titik ya ini loh kasusnya gitu. At least 3 bulan, paling cepat bisa 6 bulan gitu ya. Dan harapannya sih ini harus kerjasama semua pihak ya. Untuk bisa kalau kita ngomong memberantas kesannya kayak kasus yang besar gitu ya. Untuk bisa membuat ini menjadi clear, udah jelas sehingga bisa kembali lagi berjalan dengan baik ke depan. Itu sih kalau dari saya ya. Mungkin Mbak Kis perlu tahu juga mungkin tips-tips investasi aman itu. Ini kan berkaitan investasi ini kan dengan iming-iming bunga tinggi gitu. Mungkin Mbak Kis bisa ditanyakan juga, ada pertanyaan mungkin. Investasi saya udah punya konselor pribadi. Financial advisor ya udah ada ya. Oke Mas Amin, di penghujung podcast ini Mas Amin mau bacotan apa hari ini? Oh oke. Untuk siapa nih? Terserah. Bebas ya. Ya kalau saya pribadi mau nyampein apa gitu ya, saya ketiga orang deh gitu ya, boleh ya, maksudnya ketiga sisi gitu ya. Kan tadi saya juga menyampaikan kalau kepada manajemen atau direksi bank atau secara umum gitu ya, kan saya menyampaikan 3 hal. Nah kalau saya secara pribadi saya juga menyampaikan 3 hal. Yang pertama kalau kepada
industri keuangan, khususnya berarti kepada manajemen gitu ya, perbankan atau siapapun yang bermain di industri ini, kondisi sekarang ini sedang tidak mudah gitu ya. Banyak hal gitu ya, atau bahasa anak muda sekarang di mana-mana lagi dar-der-dor gitu ya. Dar-der-dor lah. Nggak mau di tingkat global, di nasional, bahkan di lokal, itu kayaknya kok hari ini kita dar-der-dor banget gitu ya. Jadi ya kepada seluruh jajaran gitu, kita bicara di industri ini, karena situasi lagi dar-der-dor ya otomatis kita harus lebih hati-hati. Iya kan? Iya. Nah kalau kepada masyarakat yang terutama di lapisan yang, aduh ini kok kayak gini banget ya, situasi lagi dar-der-dor banget ya, di global begitu ya, kita tahu semua kan, kita nggak tahu sih perang akan berhenti kapan gitu ya, tapi itu dar-der-dor banget. Ya masyarakat harus lebih hati-hati juga ya, menyikapi berbagai macam bentuk penawaran investasi kayak tadi yang disampaikan, atau melihat situasi kayak gini tuh harus lebih alert gitu ya, lebih hati-hati masyarakat nih, untuk masyarakat. Nah kalau untuk manajemen udah, masyarakat udah, dan terakhir karena ini sifatnya pemangku kepentingan ya, ini kan kepentingan melibatkan banyak hal, utamanya kan kaitannya dengan kalau bicara regulator, ada BI, OJK, LPS, government juga dong otomatis, karena ada Kementerian Keuangan kan, ini empat kuadran nih, ya kan, ini harus kemudian bekerja sama bahu-membahu untuk memastikan bahwa yang dar-der-dor ini tidak terus berlanjut. Itu sih kalau dari saya, 3 hal itu. Pertama kalau dari, ya saya ulangi lagi ya, jadi kalau kepada pemangku kepentingan yang langsung terlibat, jajaran manajemen bank, dan ini kan dimanapun ya, tidak hanya yang sekarang ini lagi ada rame aja gitu ya, ya lebih hati-hati pasti. Kepada masyarakat juga lebih hati-hati, cuman hati-hatinya kan beda. Kalau bank lebih di internal, know your employee lah, better gitu. Kalau di masyarakat ya know your next, dia mau investasi, mau nyimpan apapun, lebih hati-hati, lebih bisa kenal secara individu banget gitu sebelum kemudian akhirnya memutuskan untuk berinvestasi. Nah kalau kepada 4 ini ya, LPS, OJK, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan, ya lebih hati-hati juga karena situasi lagi dar-der-dor. Jangan juga kemudian membuat kebijakan yang bikin malah makin dar-der-dor ya, lebih kemudian cooling down gitu ya. Melihat lebih jauh, kalau yang kurang baik diperbaiki, kalau yang sudah baik dijaga, sehingga ini ke depan industri ini akan jauh lebih baik. Itu sih bacotan saya, bahasanya bacotan ya. Kalau saya dulu bacot taunya di kampung itu bahasanya kayak gimana gitu ya, tapi semua orang tahu kok gitu ya, dan itu bahasa yang vulgar tapi pas gitu. Dan itu sih kalau dari saya. Semoga mengena ya. Iya, jadi langsung. Ya kalau kita dar-der-dor ya kan harus langsung ya, langsung ke tujuan gitu, menusuk, kemudian pas, kena, masyarakat teredukasi, ya udah, bagus itu. Tembak langsung. Iya. Terima kasih Mas Amin sudah meluangkan waktu di Bacotan Hari Podcast. Ya, sama-sama udah. Oke, ya para Bacoters, itulah tadi omongan kita dengan Mas Amin terkait kasus Aetna Bara. Semoga hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bacotan hari ini ngomong apa aja, suka-suka. Bacotan hari ini, mic nyala lagi, bukan paling suci, tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini.